Selamat siang anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan belajar tentang produk kreatif dan kewirausahaan yang kita bahas nanti dalam KD 3.10 sampai 4.10, yaitu tentang menganalisis perencanaan produksi massal. Anak-anakku sekalian, pembahasan pertama, apa itu produksi massal? Yang kedua, apa itu keuntungan dan kekurangan dari produksi massal? Yang ketiga, tahapan-tahapan di dalam melaksanakan produksi massal. Untuk itu anak-anakku semua, marilah pembahasan materi ini kita simak di dalam video pembelajaran ini. Baiklah anak-anakku, marilah kita bahas materi kali ini, kompetensi dasar 3.10 sampai 4.10, yaitu menganalisis perencanaan produksi massal. Kita lihat gambar berikut ini. Coba kita lihat situasi dari gambar ini. Sepertinya kalau kita perhatikan, pada suatu ruangan banyak orang mengerjakan sebuah produk secara bersama-sama. Ya, inilah ya kegiatan yang dinamakan kegiatan produksi massal. Pada sebuah contoh ini digambarkan industri garmen yang rata-rata karyawannya itu kebanyakan perempuan. Dari apa yang kita lihat gambar ini, kita bisa lihat sebetulnya produksi massal itu seperti apa. Jadi kita tahu bahwa produksi massal itu setelah melewati berbagai macam pembuatan prototipe, pengujian, maka selanjutnya adalah memproduksian massal dari produk tersebut. Setelah selesai mempelajari modul ini, siswa diharapkan 1. Menetapkan skala proses produksi. Yang kedua, tahapan-tahapan dalam menetapkan proses produksi barang dan jasa. Yang ketiga, faktor perencanaan proses produksi dan jasa. Yang keempat, persiapan perencanaan proses produksi dan jasa. Apa itu produksi massal? Tadi sebelumnya di awal kita melihat sebuah gambar yang di dalamnya menggambarkan sebuah kegiatan pemproduksian secara massal. Apabila kita mencermati gambar tersebut, maka kita seharusnya sudah tahu apa itu produksi massal. Jadi, produksi massal adalah produksi yang dibuat dalam jumlah yang banyak atau produksi yang dilakukan secara besar-besaran. Berarti skala industri atau pabrik yang skala penjualannya itu bisa tingkat nasional bahkan internasional. Produksi massal muncul di era revolusi industri atau setelah ditemukannya mesin. Oleh karena itu, hingga saat ini produksi massal biasanya menggunakan alat seperti mesin. Jadi, produksi massal itu banyak menggunakan mesin. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses produksi. Produksi massal dilakukan untuk kepentingan orang banyak. Contoh, produksi massal yaitu pembuatan sandal, pembuatan perabot rumah tangga, dan pembuatan mainan. Jadi, kenapa produksi massal itu menggunakan mesin? Karena untuk mempercepat proses produksi yang kepentingannya itu untuk orang banyak. Nah, sekarang keuntungan dan kekurangan produksi massal. Keuntungan dari produksi massal yaitu 1. Akurasi dan otomatisasi tinggi. 2. Kurang biaya tenaga kerja. 3. Tingkat produksi cepat.
4. Biaya per unit murah. Selanjutnya, kekurangan dari produksi massal. 1. Sumber daya yang terbuang jika ada kesalahan pada mesin atau kesalahan desain produk. 2. Tidak ada jaminan. 3. Ada biaya bahan baku tambahan untuk merancang desain produk. 4. Kurang beragam. Yang kelima, memerlukan banyak investasi untuk membeli mesin. Nah, langkah-langkah menetapkan skala produksi. A. Produk apa yang akan diproduksi? B. Bila mana kegiatan proses produksi akan dimulai? C. Berapa jumlah produk yang akan diproduksi? D. Berapa besarnya jumlah dana yang akan dibutuhkan? E. Berapa banyak tenaga kerja yang diperlukan? F. Peralatan apa yang diperlukan? G. Berapa tingkat persediaan bahan baku yang diperlukan? Inilah poin A sampai G yang harus minimal dipersiapkan apabila ingin menetapkan sebuah proses produksi massal. Ini yang harus diperhatikan. Produk apa yang mau dibuat, setelah tahu apa yang mau dibuat, prosesnya terus seperti apa. Selanjutnya, jumlah produk yang akan diproduksi itu berapa? Besar jumlah dana yang dibutuhkan, tenaga yang diperlukan, peralatan yang diperlukan, bahan baku atau bahan mentah yang diperlukan. Inilah yang harus dipersiapkan untuk menetapkan skala proses produksi. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan skala proses produksi dan jasa. A. Sifat proses produksi dan jasa. 1. Proses produksi dan jasa yang terputus-putus. 2. Proses produksi barang dan jasa yang terus-menerus. Berarti proses produksi dan jasa itu ada yang terputus, ada yang berkelanjutan atau terus-menerus. Jenis dan mutu produk yang akan diproduksi. Untuk menetapkan skala proses produksi dan jasa, ada beberapa jenis dan mutu serta sifat produk yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, yakni sebagai berikut. 1. Apakah produk yang akan diproduksi itu tahan lama? 2. Apakah mutu produk yang diproduksi itu tergantung pada biaya persatuan? 3. Apakah produk yang akan diproduksi itu mempunyai sifat permintaan musiman atau tidak? 4. Apakah produk yang akan diproduksi itu customer's good atau producer goods? Sekarang jenis produk baru dan produk lama. Hal yang perlu diperhatikan dalam mempertimbangkan jenis produk baru disertai dengan beberapa penelitian tentang yang pertama adalah lokasi, yang kedua jumlah produk, yang ketiga sifat permintaan produk. Mungkin pada saat kita membuat produk baru, pada saat di lokasi tertentu sangat membutuhkan, tetapi di lokasi tertentu juga cukup produk lama. Kedua, misal di tempat tertentu membutuhkan jumlah produk yang banyak, dan di kota yang lain dan di tempat yang lain pasti akan membutuhkan jumlah produk yang normal atau biasa. Yang ketiga adalah sifat permintaan produk. Mungkin kalau di kota atau tertentu ini permintaannya itu akan terus menerus karena permintaannya itu banyak. Tetapi kalau di pedesaan mungkin permintaannya mengalirnya berkurang karena sedikit dengan penduduknya. Kalau di desa itu prosesnya itu tidak secepat kalau dibandingkan di kota. Inilah yang mendasari produk baru dan produk lama. Makanya kalau ada produk baru itu di kota ini ada tetapi di desa tidak ada. Itulah mungkin yang bisa menjadi gambaran kenapa produk baru itu biasanya dari kota dulu, karena permintaannya banyak, kebutuhan produknya juga banyak, lokasinya juga mendukung, juga strategis dibandingkan di desa.
Tahapan-tahapan dalam menetapkan skala proses produksi barang dan jasa. Yang pertama ada routing. Routing adalah menetapkan dan menentukan urutan-urutan proses produksi dari bahan mentah sampai menjadi produk akhir. Di dalam menentukan urutan-urutannya harus sudah termasuk penyusunan alat-alat yang akan dipergunakan. Di sini pada skala produksi massal kita sangat membutuhkan banyak alat-alat. Jadi alat-alat itu akan disusun dan diurutkan dari proses bahan mentah sampai produk akhir. Mungkin kalau kita banyak melihat di TV, di video, pabrik ada barang dimasukkan di mesin pertama, berjalan pindah ke mesin berikutnya sampai ke mesin akhir dan siap di packing dan siap dikirim. Inilah routing. Yang P adalah scheduling. Scheduling adalah menetapkan dan menentukan jadwal kegiatan operasi proses produksi yang disinergikan sebagai suatu kesatuan dari scheduling. Nantinya yang akan dapat diketahui dan diawasi penggunaan waktu pada setiap saat pemrosesan produksi sesuai dengan urutan-urutannya. Scheduling di sini harus menetapkan waktu-waktunya. Oke, selanjutnya dispatching adalah menetapkan dan menentukan proses pemberian perintah untuk memulai melaksanakan operasi proses produksi yang sudah direncanakan di dalam routing dan scheduling. Yang keempat adalah follow up. Follow up adalah menetapkan dan menentukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi penundaan dan mendorong terkoordinasinya seluruh perencanaan operasi proses produksi. Selanjutnya adalah faktor perencanaan proses produksi dan jasa. Perencanaan proses produksi adalah tentang produk apa dan berapa jumlah masing-masing yang segera diproduksi pada periode yang akan datang. Dan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah manfaat produk bagi konsumen. Yang kedua, permintaan pasar terhadap produk. 3, potensi usaha seorang wirausahawan untuk memperoleh keuntungan. Keempat, fasilitas operasi proses produksi. Kelima, kekuatan persaingan dari perusahaan lain. 6, kemampuan distribusinya. 7, pengembangan produk pada masa yang akan datang. Syarat perencanaan proses produksi dan jasa antara lain sebagai berikut. Perencanaan produksi barang dan jasa harus disesuaikan dengan tujuan usaha. B. Perencanaan kerja produksi dan jasa harus sederhana, dimengerti dan dapat dilaksanakan. 3. Perencanaan produksi dan jasa harus memberikan analisis dan klasifikasi kegiatan. Selanjutnya adalah persiapan perencanaan proses produksi dan jasa. A. Prosedur persiapan. Prosedur persiapan perencanaan proses produksi dan jasa antara lain, seorang wirausahawan perlu membina gagasan produk dari konsumen atau pembeli. 2. Seorang wirausaha harus perlu mendorong para karyawan untuk ikut memikirkan gagasan produk yang akan diproduksi. B. Penyaringan gagasan. Tujuan utama di dalam penyaringan gagasan proses produksi dan jasa untuk mendapatkan gagasan yang baik dan tepat di dalam pembuatannya. Yang ke-C, analisis gagasan. Seorang wirausahawan selanjutnya mengadakan analisis terhadap gagasan operasi produksi dan jasa dari berbagai macam usaha. Adapun gagasan terhadap proses produksi dan jasa yang dianggap paling penting adalah 1. Potensi permintaan terhadap produk. 2. Jumlah produk penjualan produk. 3. Jumlah pemasaran produk. Keempat, kemampuan produk yang akan mendatangkan laba. Inilah dari rentetan yang tadi, analisis gagasan ini adalah
Menurut empat ini yang paling penting di dalam proses memproduksi barang dengan produksi massal. Percobaan proses produk. Di dalam percobaan proses produk terdapat dua hal yang sangat penting, yaitu dari segi pengelolaan gagasan menjadi suatu kegiatan konkret, gagasan dan nyata. Yang kedua, perusahaan menghasilkan produksi yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun komersial. Demikianlah anak-anakku semua, pembahasan materi lewat video pembelajaran kami. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Dan pesan Ibu, kalian tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, semangat dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tugas kalian di rumah yaitu mengamati di daerah sekitarmu, dan setelah itu kalian memberikan contoh-contoh produk apa saja yang diproduksi secara massal, minimal 2 saja.